Ini adalah tanda dari kami sudah memasukkan surat aduan kami, begitu. Oke. Oke, dari saya ya, statement saya sama. Hari ini kami melaporkan dugaan kebohongan publik, penyebaran berita bohong ya terkait dengan dalam sebuah video tahun 2017 dalam acara Dies Natalis UGM di Fakultas Kehutanan UGM ya, di situ ada dialog antara Joko Widodo dan Pak Kasmujo ya. Di situ narasinya adalah Pak Jokowi datang bolak-balik kepada Pak Kasmujo, Pak Kasmujo galak, terus bahwa atas bimbingan Pak Kasmujo skripsi dari Pak Jokowi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, di situ semua orang, bahkan penulis, jurnalis, wartawan menyimpulkan bahwa di situ pada dialog tersebut tahun 2017 disimpulkan bahwa ya, atau dituliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Itu tidak bisa lagi diabaikan ya. Publik menyimpulkan hal itu. Nah, itulah yang kita menjadi salah satu video yang kita jadikan sebagai alat bukti ya. Bukti, beberapa alat bukti lah. Alat bukti ya, salah satu video. Yang kemudian video yang lain adalah bantahan video dari bantahan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing skripsi saya. Bisa. Dapat dua-dua? Bisa. Dah. Ya, oke. Ini setelah pemeriksaan. Udahan itu? Udah. Oke. Selamat siang. Jadi hari ini, selamat sore, karena ini sudah jam 3:30. Jadi hari ini tanggal 15, setelah tadi pagi, jadi kami sudah melakukan di SPKT. Kami tadi sudah masukkan surat aduan kami. Jadi dalam hal ini kami melakukan pelaporan adanya dugaan tindak pidana dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi intinya adalah dugaan menyebarkan kabar bohong seperti yang kami ajukan dalam 3 bukti awal yang kami kita lampirkan. Jadi yang pertama adalah video dari Kementerian Sekretariat Negara, terus yang kedua adalah video dari berita dari kanal berita, terus yang ketiga itu tentang video yang berkaitan dengan Bang Rismon ketemu dengan Pak Kasmujo sendiri. Ada beberapa pertanyaan tadi, tetapi intinya hanya awal saja. Jadi riwayat hidupnya Bang Rismon termasuk pendidikan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan, terus juga kedudukan hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang tadi ditanyakan bisa dijelaskan oleh Bang Rismon Sianipar, tapi sebelumnya ini adalah tanda dari kami sudah memasukkan surat aduan kami, begitu. Oke. Oke, dari saya ya, statement saya sama. Hari ini kami melaporkan dugaan kebohongan publik, penyebaran berita bohong ya terkait dengan dalam sebuah video tahun 2017 dalam acara Dies Natalis UGM di Fakultas Kehutanan UGM ya, di situ ada dialog antara Joko Widodo dan Pak Kasmujo ya. Di situ narasinya adalah Pak Jokowi datang bolak-balik kepada Pak Kasmujo, Pak Kasmujo galak, terus bahwa atas bimbingan Pak Kasmujo skripsi dari Pak Jokowi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, di situ semua orang, bahkan penulis, jurnalis, wartawan menyimpulkan bahwa di situ pada dialog tersebut tahun 2017 disimpulkan bahwa ya, atau dituliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Itu tidak bisa lagi diabaikan ya. Publik menyimpulkan hal itu. Nah, itulah yang kita menjadi salah satu video yang kita jadikan sebagai alat bukti ya. Bukti, beberapa alat bukti lah. Alat bukti ya, salah satu video. Yang kemudian video yang lain adalah bantahan video dari bantahan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa
Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing skripsi saya, akademik saya. Nah, itu video yang kedua, ya. Yang ketiga adalah video dari wawancara saya sendiri dengan Pak Kasmujo di Pogung Kidul, tanggal 14 Juni 2025, di mana di YouTube Bali Gi Academy, ya, di live saya, di situ Pak Kasmujo menjawab pertanyaan saya dan mengatakan bahwa bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, ini kan kaitannya dengan dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak berkesesuaian, hal-hal yang tidak konsisten. Oleh karena itu, ya, dugaan masyarakat tentang ijazah palsu Joko Widodo itu memiliki kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya ya ini, ya, karena di Universitas Gadjah Mada, ya, di Universitas Gadjah Mada terutama, ya, seseorang tidak mungkin tidak memiliki dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Itu tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, ya, keterangan Pak Kasmujo yang membantah klaim sepihak dari Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik seharusnya ditindaklanjuti, karena beliau sebagai kepala negara saat itu tahun 2017 harusnya memberikan contoh moralitas yang tinggi, tidak menyebarkan berita bohong, apalagi video tersebut tahun 2017 disiarkan oleh YouTube resmi Kementerian Sekretariat Negara dan sampai saat ini masih bisa diakses oleh publik. Begitu, Bang. Ya, jadi terkait dengan aduan ini, proses memang tidak instan ya. Jadi kami tadi melakukan laporan, alhamdulillah diterima dengan baik oleh Polda DIY. Bahkan kami sempat ketemu dengan Pak Ditreskrim Sus yang baru saja bertugas. Jadi kami apresiasi, terima kasih. Dan juga intinya adalah bahwa dengan laporan ini setelahnya adalah nanti kami akan dipanggil, mungkin juga beberapa saksi juga akan dipanggil. Kami pun juga akan melengkapi berbagai bukti juga. Bang Rismon juga nanti akan kalau ada menyusulkan bukti, kalau ada nanti sampaikan ke saya, nanti kita akan terus berkoordinasi. Nah, jadi intinya kami berterima kasih lah kepada Polda DIY. Semoga nanti dengan adanya laporan ini, harapan kami adalah diperiksa secara objektif, diperiksa secara adil dan bijaksana. Jadi tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan lain sebagainya, ataupun pengaruh-pengaruh politik atau pengaruh-pengaruh dari penguasa. Kira-kira begitu. Nah, ini kan kejelasan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi dan posisinya Pak Kasmujo itu terkait dengan Joko Widodo, ini kan menjadi pertanyaan publik yang harus dijawab, ya. Karena kalau tidak, cara menjawabnya sebenarnya yang lebih elegan adalah Universitas Gadjah Mada. Tetapi dalam hal ini, ya, Universitas Gadjah Mada cenderung memilih untuk menutup diri. Oleh karena itu, laporan ini, ya, semoga bisa diselesaikan dengan cara profesional dan berintegritas sehingga bisa menjawab kejelasan proses akademik dari Pak Jokowi yang diklaim menjadi lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Oke, gitu? Tadi ada dijanjikan waktu nggak berapa lama itu prosesnya, Pak? Untuk waktu tidak dijanjikan, tetapi kami akan berusaha untuk berkomunikasi. Tadi kami sudah simpan kontak beberapa penyidik. Nanti kami akan juga istilahnya terus berkomunikasi supaya ini juga cepat diproses juga, kan begitu. Karena ini juga ada keterkaitan antara laporan Bang Rismon itu juga di Mabes Polri. Iya. Kira-kira begitu. Untuk statusnya langsung menjadi laporan atau Dumas atau jadi kalau Dumas itu kan mengadukan anggota ya. Jadi kalau seperti kemarin di Mabes Polri itu kan, kalau seandainya ada anggota yang mungkin dalam penyidikan itu keliru atau salah prosedur atau bagaimana, itu kita sebagai masyarakat bisa melaporkan dan bentuknya Dumas. Tapi ketika kita itu melakukan laporan, ini bentuknya kan aduan. Jadi oleh Polda itu nanti akan diringkas dulu. Tadi kami kan sudah diperiksa intinya dari kedudukan hukum Bang Rismon, juga identitas dan lain sebagainya. Nah, itu nanti oleh penyidik akan dikirimkan kepada Kapolda dulu. Nah, Kapolda nanti akan mendistribusikan lah, intinya ini harusnya diperiksa oleh Dirkrim Sus atau Dirkrimum atau Dir yang lain begitu. Nah, tapi yang khusus untuk ini kami mengkhususkan diri, laporannya ini adalah tindak pidana khusus Undang-Undang ITE. Nah, setelah itu nanti baru diadakan
penyelidikan dan setelah itu baru ditingkatkan ke penyidikan. Kira-kira begitu prosesnya. Tapi kalau untuk waktunya kita tidak bisa menentukan, dan dari penyidik pun juga nggak bisa ngasih jawaban kira-kira kapan gitu. Tadi dikatakan akan ada susulan alat bukti yang nantinya akan disampaikan ya. Ya. Hari ini berapa alat bukti yang disampaikan dan apa alat bukti yang dilampirkan hari ini apa kurang cukup? Karena tadi katanya statementnya nanti ke depan akan menyusul juga alat bukti yang baru. Jadi gini, untuk awal itu kita masukkan 3 alat bukti dulu. Jadi sudah kami berikan tadi. Jadi berupa link video. Tetapi yang kita ketahui dalam prosesnya gejolak berita dari masalah ijazah ini kan setiap hari kita menggali data yang baru terus. Kita ketemu orang yang baru muncul, tiba-tiba dia mengeluarkan bukti ini, bukti itu, dan lain sebagainya. Itu akan kita susulkan semua demi tegaknya ini kejujuran dan keadilan. Begitu. Terus respon polisi tadi gimana Bang? Sepertinya kan masuk banyak ruangan tuh. Itu Ya. ruangan konsultasi, statement awalnya apa dinasihati dulu udah hentikan laporan gitu, atau terus masuk ke ruangan yang lain sampai ruangan hari ini yang terakhir sore ini. Itu gimana itu? Apa aja sebenarnya? Kalau ini tadi kami ketemu dengan beberapa penyidik, terkhusus kami juga diundang oleh Pak Dir Krimsus. Beliau hanya menanyakan tentang urgensi laporan kami, pasal-pasal yang kami laporkan, terus siapa yang akan dilaporkan, terus kira-kira istilahnya untuk lokusnya dan lain sebagainya. Tapi kami tetap memilih lokusnya adalah di UGM karena dari 2 video yang kami berikan bukti, yang pertama lokasinya adalah di Universitas Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM yang ada di Jogja, dan yang kedua adalah di rumah Pak Kasmujo, itu di Pokun Kidul. Jadi atas dasar itulah memang lokus deliktinya memang di sini, begitu. Oke Bang, udah sih. Siap, udah. Jadi keterangan tentang alat bukti tambahan itu yaitu video yang nanti akan kami susulkan, video dari tayangan Kompas TV yang menampilkan jurnalis Dipo Nurbahagia yang mengkonfirmasi jawaban Pak Kasmujo, ya, yang membantah beliau sebagai dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Oke, gitu ya. Itu yang akan kami susulkan. Thank you. Bang, ini kalau seandainya Bentar Bang, matikan dulu. Oh. Tadi penyidik merapat aku. Pak Dir mau ketemu lagi, berkenan nggak? Udah di Ada tunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, memang berita ini cadas ya. Rismon Hasiholan Sianipar mau laporkan mantan Presiden Jokowi ke Polda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nggak tahu nih kenapa nih orang ini nekat jadinya. Tetapi perlu kita dengarkan dulu sebelum kita bacakan apa yang mau disampaikan oleh Rizmon. Jadi kalau yang mau disampaikan itu sudah ada tertulisnya, tetapi lebih afdol kalau kita kemudian langsung tanya. Ini sekedar gambaran saja. Kepada yang terhormat Kapolda DIY, CQ, Direskrimsus Polda DIY, ini tidak pidana khusus ya, bukan umum ya. Kemudian harusnya umum mungkin ya. Kemudian yang mau dilaporkan itu pasal penipuan, kemudian pasal berita bohong melalui informasi elektronik. Yang dilaporkan Insinyur Joko Widodo, pakai insinyur ya? Supposed to be ya. Laki-laki Surakarta 21 Juni 1961, umur 63 tahun. Kayaknya bro, bukan 63 tahun ya, 64 tahun. Karena 21 Juni 61 kan? Juni udah lewat. Nah, 64 tahun ya. Kemudian dan lain sebagainya, dan kronologis kejadian. Kronologis kejadian ini nanti akan kita bacakan persisnya ya setelah kita interview sama Rizmon Sianipar. Bro Rizmon, selamat pagi. Pagi, Bang. Posisi ada di mana sekarang? Di Jogja dong. Di Jogja. Iya. Tapi Jogja mau ke arah mana ini mengarahnya? Kalau ke arah Polda DIY, Oh, Polda DIY di daerah Ring Road ya?
Ya, ring road bang. Oke, ingat sekali kali. Waktu itu saya pernah jemput aktivis mahasiswa yang Kalau ditangkap. mahasiswa UGM asli pasti ingat itu. Jadi, ya siapa tahu udah pindah kan? Oke. Pindah, Bang. Oke, masih di ring road ya. Jadi, bro, kenapa bro kemudian nekat dalam tanda kutip mau mengadukan Jokowi menggunakan pasal penipuan dan pasal berita bohong, penipuan di undang-undang di KUHP dan berita bohong di undang-undang ITE? Apa yang melatar belakangi bro? Silakan bro. Bukan nekat bang, memang logis. Ya kan, karena kita kan sudah menemukan bantahan dari Pak Kasmujo sendiri dari mulutnya langsung kan, begitu. Jadi ya wajar dong kita laporkan. Pak Jokowi bisa melaporkan kami, ya equality before the law. Kami juga punya hak untuk melaporkan. Oke, karena lokus deliktinya di UGM atau di Yogyakarta pada tahun 2017 itu ya? Iya, Bang. Makanya dilaporkan di Polda DIY. Ya, terkait lokus delikti. Oke, tempus deliktinya? Tempus deliktinya 2017. Oke, jadi berarti Anda membawa bukti-bukti rekaman video ya? Iya, Bang. Apa aja yang Anda bawa buktinya? Rekaman video tahun 2017 dan 2025. Oke, jadi 2017 jelaskan aja biar penonton lebih puas dari menurut Anda sendiri. 2017 itu kan Bang, Pak Jokowi berdialog dengan Pak Kasmujo di acara alumni Fakultas Kehutanan UGM. Nah, di situ publik menyimpulkan dan wartawan semua menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi kan. Ya. Itu tidak bisa dibantah itu, kecuali pengacaranya mungkin. Ya. Nah, itu kan sudah tidak bisa dibantah. Bolak-balik bahwa bimbingan skripsi, Pak Kasmujo galak. Terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak. Skripsi saya sudah bisa selesai. Di jurusan teknologi kayu. Di jurusan teknologi kayu. Itu kan sebuah, nanti ahli bahasa dong menyimpulkan itu. Nah, terakhir Pak 2025 ya, Pak Jokowi membantah kan, memang Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya, tapi pembimbing akademik. Itu kan dari Pak Jokowi sendiri. Ternyata setelah saya wawancarai dan dikonfirmasi oleh wartawan Kompas TV ya, Bung Dipo, itu sama jawabannya, bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademik. Jadi bohong dua kali ya? Iya, jadi ini kan nggak pantas seorang presiden loh, Bang. Ya, 2017 itu di depan publik ya memanfaatkan Pak Kasmujo untuk melancarkan kebohongannya. Nah, kalau kami dituduh berita bohong hanya karena kajian ilmiah kami, Pak Roy, Bu Tifa dan saya itu bisa dituduh berita bohong, maka Pak Jokowi juga bisa kita laporkan, gitu loh. Berita bohong, penipuan, kan gitu Bang. Oke, jadi sekadar catatan saja, rupanya polisi pintar nih. Dalam SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak masuk tuh berita bohong, pasal 28 ayat 3 itu. Jadi Anda dikenakan pasal 1 pencemaran nama baik, 2 pasal fitnah, 3 pasal penghasutan, 4 pasal menggunakan dokumen orang lain tanpa izin, 5 pasal memalsukan dokumen dalam pengertian mengubah dan lain sebagainya biar tampak original, dan kemudian terakhir pasal pencemaran melalui elektronik. Jadi tidak dimasukkan tuh pasal menyebarkan berita bohong gitu. Mungkin takut membawa ijazahnya ke pengadilan kali ya. Kelihatannya ya. Silakan bro, teruskan. Anda ingin ekspor apa lagi? Infonya begitu dulu Bang ya, karena saya sudah ada di parkiran Polda DIY, siap-siap mau melaporkan ini. Oh, berarti Anda berdua saja atau sama lawyer atau bagaimana? Dengan lawyer dari kantor pengacara Muhammad Taufik and Partners, Ya? pengacaranya Pak Andika. Oh, ada Andikanya? Ya, Pak Andika sedang OTW ke sini, kami sedang Oke. tunggu. Oke. Nanti setelah kami laporkan, Ya. maka
saya akan infokan ke Bang Refli RH Channel. Oke, good luck bro ya. Berarti di sisi Oke, Anda Bang. istri tercinta tetap ya? Oh jelas lah Bang. Jadi Nanti setelah dia yang nyupir. beberapa hari ke depan mau pulang dulu nih. Hah? Udah kangen mancing di Danau Toba. Oh. Pulang dulu bentar. Luar biasa. Oke bro, good luck ya. Mudah-mudahan lancar Bang. semuanya dan mudah-mudahan laporan Anda diterima dan diproses ya. Iya Bang. Ya. Ya kalau ditolak apa alasan penolakannya kan kita live sekarang ini nanti. Oke bro, karena jelas ya lebih ceto welo-welo kata orang Jogja ya. Kita tahu welo-welo ini. Iya. Ya kan Bang. Oke. Nanti minta masukannya Bang ya masalah hukum-hukum seperti ini Bang. Ya, Anda kayaknya lupa mencantumkan pasalnya. Harusnya pasal 28 ayat 3 jungto, pasal 45 ayat 1 tadi. Jadi kan Anda harus cuma ngambil pasalnya di ujungnya ya, ada jungtonya tuh. Sebelumnya itu ada pasalnya dulu yang menyebut tindak pidananya, lalu pasal 45 yang Anda sebutkan itu sebagai ancaman hukumannya. Mungkin diperbaikin sedikit juga boleh lah nanti. Oke Bang. Kalau ada perbaikan besok juga saya datang lagi untuk melaporkan kan. Oke, so far so good lah ya kan. Misalnya Ya. Anda menyebutkan pasal 45 ayat 1, harusnya Anda refer dulu pasal 28-nya dulu. Oh gitu Bang ya. Iya. Oke. Itu aja. Mudah-mudahan lancar ya. Oke Bang. Oke, salam buat istri. Oke Bang, Ya, makasih. ya. Oke Bang. Ya, saudara sekalian, itu dengan Rismon Sianipar ya. Rismon Hasiholan Sianipar yang berniat mengadukan Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi ke Polda DIY atas berita bohong, dalam bahasa lain dia bilang penipuan, yang dilakukan pada tahun 2017 yang kemudian terkonfirmasi bahwa itu adalah berita bohong atau penipuan atau kebohongan publik di tahun 2017 itu, dan kemudian di tahun 2025 dia ralat sendiri, tapi dia kemudian menambahkan Kasmujo dosen pembimbing akademik ternyata oleh Pak Kasmujo di-deny juga, dibantah juga. Ini yang saya katakan, inilah yang namanya kebohongan yang nyata yang terbukti oleh diri sendiri. Jadi saya akan membedakan antara kebohongan sama janji yang tidak terpenuhi. Nah, kalau seandainya Roy Suryo digunakan pasal kebohongan, apa kebohongannya? Tapi kelihatannya polisi pintar dalam tanda kutip tidak menggunakan pasal kebohongan yang mengakibatkan harus disajikan ijazah aslinya. Jadi siapa bilang Jokowi mau memunculkan ijazah kalau diperintahkan di pengadilan? Nggak akan ada. Ijazah itu akan di-keep, kata orang, sampai kiamat. Sepertinya itu, dan mereka-mereka yang mempermasalahkan itu akan dilaporkan semua, akan dipidanakan semua dan lain sebagainya. Kalau bisa ya seluruh rakyat Indonesia aja dipidanakan gitu ya. Oke, coba kita bacakan apa yang mau disampaikan Rismon Sianipar yang dikasihkannya kepada saya, tetapi barangkali dia mau perbaiki atau apa, kita akan lihat ya. Kepada yang terhormat Kapolda DIY, CQ di Reskrimsus Polda DIY, ini pun bukan di Reskrimsus ya, mungkin Krimun ya, di Yogyakarta, perihal laporan yang bertanda tangan di bawah ini kami. Titik 2, nama Dr. Rismon Hasiholan SST MN, NIK 33 dan 3310 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 25 April tahun 1977, agama Kristen, pekerjaan dosen, alamat Perum Cipta Gria Bersinar, Kalikotes, Jawa Tengah, Klaten. Rupanya dia punya rumah memang ya di Klaten ya. Bersama ini hendak melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan /378 KUHP. 2. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan. 45A ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. 3. Menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat /45A ayat 3 Undang-Undang ITE. Tempat kejadian perkara tidak dia uraikan, atas nama terlapor, nama Insinyur Joko Widodo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta 21 Juni 1961,
umur 63 tahun, harusnya 64 tahun ya, agama Islam, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Kutai Utara dan seterusnya, Surakarta ya. Kronologis kejadian bahwa pelapor merupakan warga negara Indonesia yang peduli dengan keberlangsungan politik yang berlangsung di Indonesia. Bahwa isu yang selalu muncul dan tidak terselesaikan beberapa tahun ini ialah berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terlapor yang banyak orang menilai bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Joko Widodo terlapor adalah palsu dan hal tersebut tidak pernah juga dibuktikan kebenarannya sampai hari ini. Bahwa banyak masyarakat yang menguji isu tersebut dengan meminta data kepada instansi-instansi di mana data-data milik Bapak Joko Widodo terlapor diarsipkan. Bahwa ada cuplikan ketika Bapak Joko Widodo terlapor pada saat Dies Natalis UGM ke-68 tahun 2017 menerangkan bahwa Bapak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya, bukti terlampir. Bahwa pada sekira tanggal 15 April 2025 sejumlah lapisan masyarakat mengunjungi Universitas Gadjah Mada untuk klarifikasi perihal polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terlapor. Bahwa kemudian pada sekira 16 April 2025 sejumlah lapisan masyarakat juga mendatangi rumah pribadi Joko Widodo untuk silaturahmi juga memastikan keaslian ijazahnya. Dalam agenda tersebut beberapa pihak juga mendapatkan tindakan persekusi dari pendukung Joko Widodo terlapor, dan hal inilah yang memperlihatkan kerusuhan yang diakibatkan oleh Joko Widodo terlapor. Bahwa pada wawancara yang dilakukan oleh sejumlah media pada tanggal 23 Mei 2025 Bapak Joko Widodo terlapor secara sadar membantah perkataannya sendiri dan mengatakan bahwa Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi melainkan pembimbing akademisnya. Bahwa atas keterangan Bapak Joko Widodo terlapor pada tahun 2017 tersebut yang dari tahun 2017 masyarakat beranggapan bahwa Bapak Kasmujo lah dosen pembimbingnya, setelah sekian lama berita tersebut tersebar dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2025 secara terang-terangan dan merupakan fakta yang tak terbantahkan, Pak Kasmujo menerangkan bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing Bapak Joko Widodo terlapor, bukti terlampir. Bahwa sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia, terlapor telah melakukan dugaan penipuan, mendistribusikan berita bohong atau informasi menyesatkan, dan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Jangan sampai kemudian nanti tiba-tiba polisi mengatakan yang menyebarkan berita bohong itu sekretariat kabinet. Karena kalau tidak salah mulainya dari situ duluan ya. Lalu siapapun yang memberitakan jadi berita bohong, kan begitu ya. Bahwa segala tindakan Bapak Joko Widodo terlapor tersebut telah diduga melanggar ketentuan pidana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa tindak pidana 11 poin 11 ya. Bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Pelapor penipuan tidak harus dilakukan oleh korban saja, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam kurung selanjutnya disebut KUHAP. Pada pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Assalamualaikum Gus. Saya masih live soal Rismon mengadukan Jokowi ke Polda DIY. Rupanya Gus Nur sudah datang. Makasih Gus. Mohon maaf kalau tidak disambut dengan baik. Walaupun kelihatannya sudah mulai terengah-engah Gus Nur ya. Oke, Gus Nur datang saudara sekalian. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Bahwa terkait siapa yang berhak melaporkan atau mengadu ke polisi pada penipuan di atas dapat dilihat pada ketentuan pasal 108 KUHP, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik. 13. Bahwa sebagaimana yang telah pelapor uraikan di atas, dalil-dalil tersebutlah yang menjadi dasar diajukannya laporan ini demi kebenaran dan kejadian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Kami mohon untuk ditindaklanjuti. Yogyakarta 15 Juli 2025 yang membuat materai 10.000 Dr. Rismon Hasiholan SST MAng itu Master Engineer ya. Ya saudara sekalian, itu tadi draft dari Rismon Hasiholan Zanipar. Rupanya tamu saya Gus Nur sudah datang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Jadi saudara sekalian, kita akan sudahi ya live ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Rismon itu mendapatkan apa istilahnya ya, mendapatkan respons. Gini, kok saya mendukung pelaporan orang? Biasanya kan saya tidak suka mendukung. Iya, kalau sesama warga negara saya tidak mendukung. Kenapa? Karena warga negara itu kan kondisinya atau posisinya berbeda dengan pejabat atau mantan pejabat. Jadi kalau pejabat atau mantan pejabat dilaporkan oleh warga negara, itu menurut saya keren. Tapi kalau seandainya pejabat, mantan pejabat melaporkan warga negara, nah itu yang nggak keren. Paham ya maksud saya? Karena saya bicara tentang relasi kekuasaan, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Masyarakat berlindung di bawah kekuasaan penegak hukum karena dia lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismon Zanipar ini adalah ya imbal balik dari laporan Jokowi terhadap dirinya yang sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Walaupun tentu dimensinya tidak langsung ya, tetapi masih tetap terkait dengan ijazah juga sesungguhnya. Walaupun ini agak different direction dan dilakukan di Polda DIY karena memang lokus dan tempus deliktinya di daerah istimewa Yogyakarta atau tepatnya di kota Yogyakarta. Sekali lagi, rasanya tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menerbitkan LP laporan polisi sebagaimana yang mereka lakukan terhadap laporan pihak-pihak yang sebenarnya tidak jelas. Kalau ini jelas sekali ya, kebohongannya jelas, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, dan itu sesuatu yang tidak bisa dibantah karena diucapkan sendiri oleh Jokowi. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan ya. Sekali lagi, kita dukung orang yang ingin menegakkan kebenaran dan kita bela orang yang akan dizalimi. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.